Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 2062201037 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai proposal yang telah saya buat dengan judul pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, dan harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia. Pada bagian latar belakang ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertumbuhan dan kestabilan perekonomian di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami pasang surut. Ada banyak usaha dalam meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kestabilan perekonomian. Salah satu usaha tersebut adalah dengan melakukan pengendalian laju inflasi. Inflasi ini merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Inflasi ini juga dapat dikatakan sebagai ketidakstabilan nilai keseluruhan uang yang berada pada tangan masyarakat atau yang disebut dengan jumlah uang beredar. Apabila jumlah uang beredar pada masyarakat tinggi, maka hal tersebut akan menyebabkan inflasi cenderung tinggi dan dapat melumpuhkan perekonomian, sehingga jumlah uang beredar harus tetap senantiasa stabil. Selain itu, suku bunga juga dijadikan sebagai faktor lain dari penyebab terjadinya inflasi, di mana tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor real. Dampak yang lebih terlihat adalah pengangguran menjadi semakin tinggi. Kemudian, kenaikan harga minyak juga menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga output yang dihasilkan berkurang, dan hal ini memicu terjadinya inflasi jika permintaan terhadap barang tersebut juga semakin tinggi. Pada fenomena penelitian, pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Sejak terjadinya pandemi tersebut, perekonomian di Indonesia dapat menyentuh angka sampai 1,32% per bulan Oktober tahun 2020, di mana hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, juga diakibatkan oleh diberlakukannya work from home atau WFH, PSBB, sekolah daring, dan masih banyak lagi. Permasalahan inflasi ini sendiri dapat membaik apabila mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat berjalan normal, sehingga daya beli masyarakat juga akan terdorong naik. Pada bagian posisi penelitian milik Mahar dan Yuni tahun 2022 yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian ini didukung oleh penelitian milik Nurul dan kawan-kawan tahun 2019, Prasasti dan Selamat tahun 2020, Agus Mianta dan Dwi tahun 2021. Akan tapi pada penelitian milik Fitri Amalia tahun 2022 ini menyatakan bahwa uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian ini didukung oleh penelitian milik Mukhlis tahun 2019, Susmanti tahun 2020, Suhersti dan Kristianti tahun 2021. Kemudian penelitian milik Fauzia dan kawan-kawan tahun 2022 yang menyatakan bahwa harga minyak dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian ini didukung oleh penelitian milik Nurul tahun 2019, Nur tahun 2020, Kamelia dan kawan-kawan tahun 2021. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar dan kawan-kawan tahun 2022 yang menyatakan bahwa harga minyak dunia ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Didukung oleh penelitian milik Mukhlis tahun 2019, Sodik dan kawan-kawan tahun 2020, Sri Wahyuni tahun 2021. Kemudian, penelitian milik Elvira dan Daryono tahun 2023 yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian ini didukung oleh penelitian milik Afifah dan kawan-kawan tahun 2020. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Kutajulu tahun 2023 yang menyatakan bahwa suku bunga ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian ini didukung oleh penelitian milik Kararibudi pada tahun 2020. Lalu, ketidakkonsistenan hasil pada penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk menguji kembali penelitian terkait tingkat inflasi di Indonesia dengan menambahkan variabel harga minyak dunia sesuai saran artikel rujukan dari Fitri dan Arianto tahun 2022. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, dan harga minyak dunia terhadap tingkat inflasi di Indonesia.
Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap inflasi di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia. Pada bagian identifikasi masalah, yang pertama, jumlah uang beredar mengalami fluktuasi sehingga tidak stabil. Yang kedua, tingginya suku bunga membuat masyarakat cenderung menyimpan uangnya pada bank sehingga jumlah uang beredar berkurang. Lalu yang ketiga, harga minyak dunia yang naik turun membuat pemerintah harus menyesuaikan harga jual kepada masyarakat. Kemudian pada bagian pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah data inflasi yang dapat diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga implisit. Kemudian jumlah uang beredar dapat diukur menggunakan Monetary dan Financial Statistics Manual atau MFSM. Kemudian suku bunga juga dapat diukur menggunakan Return on Asset atau ROA, dan harga minyak juga dapat diukur menggunakan harga spot pasar minyak atau menggunakan West Texas Intermediate pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Pada poin penelitian terdahulu, artikel Fitri Amalia tahun 2022 dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Masyarakat, Jumlah Uang Beredar, serta Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia. Dengan hasil penelitian, jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Tingkat suku bunga dan konsumsi tidak memberikan pengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Kemudian, menurut artikel berangkat pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia. Dengan hasil penelitian, suku bunga berpengaruh positif terhadap inflasi. Kemudian, pada poin kerangka konseptual, berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang telah dijelaskan tadi, berikut ini adalah model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak meneliti pengaruh antara variabel independen yaitu jumlah uang beredar sebagai X1, suku bunga sebagai X2, dan harga minyak dunia sebagai X3 terhadap variabel dependen yaitu inflasi sebagai variabel Y. Kemudian pada poin metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada objek penelitian inflasi yang terjadi di Indonesia, di mana datanya diambil melalui website Bank Indonesia www.pi.go.id yang diakses pada bulan Juli tahun 2023, serta data faktor yang mempengaruhi inflasi yang dapat melalui website Badan Pusat Statistik (BPS), website investing, dan website lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan terhitung dari bulan Mei hingga bulan Juni tahun 2023. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif menggunakan data time series yang diambil dalam periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, di mana data yang diperlukan adalah data tingkat inflasi Indonesia diperoleh dari website Bank Indonesia, data jumlah uang beredar diperoleh dari website Bank Indonesia juga, lalu data tingkat suku bunga di Indonesia diperoleh dari website Bank Pusat Statistik atau BPS. Kemudian data harga minyak dunia ini diperoleh dari website Investing. Variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah inflasi, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah jumlah uang beredar, suku bunga, dan harga minyak dunia. Kemudian pada poin deskripsi populasi dan penentuan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, serta harga minyak dunia. Kemudian, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana kriteria dalam penelitian ini adalah data per bulan pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Selanjutnya pada poin metode pengumpulan data. 1. Metode dokumentasi adalah dengan penelusuran data secara online melalui website resmi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Investing. Kemudian yang kedua, metode studi pustaka, di mana data yang diambil peneliti dalam metode studi pustaka ini didapat dari jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku referensi, serta website pemerintah seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, website Investing, Google Books, serta penelitian sejenis pada perpustakaan.
Kemudian pada poin metode analisis data, metode penelitian yang digunakan adalah tahapan analisis kuantitatif dengan regresi persamaan linear berganda dengan metode analisis partial adjustment model atau PAM, uji penyimpangan asumsi klasik dan uji statistik. Serta guna menguji kevaliditasan model, maka dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Itulah pemaparan proposal dari saya. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.